sekarang kita lihat kulit hewan. Dagingnya tidak halal dimakan. Coba baca. Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamak? Nah, lihat ya. Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih. Hewan yang boleh dimakan itu mati tanpa disembelih. Misalnya kambing mati tanpa disembelih. Ya, mati sakit gitu saja. Atau ada hewan yang tidak boleh kita makan, tidak boleh dimakan dagingnya, mati. Nah, sekarang apakah kulit kedua hewan ini suci dengan disamak? Nah, sekarang kita lihat bahasanya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan ini bila disamak. Pendapat yang terkuat, wallahu alam, bahwa seluruh kulit hewan bila disamak berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing, karena babi dan anjing baik hidup ataupun mati kulitnya tetap najis. Nah, pendapat terkuat semua kulit hewan itu menjadi suci ketika disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi syatin mayyitatin, faqala halla istamta'tum bi ihabiha, qalu innaha mayyitatun, qala innama haruma akluha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai kambing, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Para sahabat menjawab, "Sesungguhnya itu adalah bangkai." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang diharamkan adalah memakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus dan juga Nabi SAW bersabda, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur." Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Nah, ini ya. Seluruh kulit hewan disamak menjadi suci. Ya. Hadis kedua ini sangat tegas bahwa seluruh kulit hewan suci dengan disamak. Ya. Adapun pengecualian babi dan anjing karena kulit dua hewan ini najis sekalipun saat masih hidup, apalagi setelah mati. Ya. Maka proses pensamakan tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya. Ya. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas bukan karena kulitnya dihukumi najis, akan tetapi karena menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan. Nah, kulit binatang buas disamak juga tetap suci, tetapi tidak boleh digunakan. Ya, tetapi tidak boleh digunakan, misalnya untuk tas kulit, ya, untuk ikat pinggang, untuk dompet, ya. Ini kalau dari binatang buas tetap suci, tetapi tidak boleh digunakan. Alasannya itu tadi ya, hukumnya ini menyerupai orang kafir. Karena orang kafir yang bermewah-mewahan seperti itu. Ya, juga mendatangkan kesombongan. Coba aja lihat kalau orang itu pakai misalnya kulit harimau, kemudian dia pakai ke acara tertentu, ya, dia akan bangga dengan kulit harimau ini. Gitu. Terus, dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu? Nah, sekarang jual beli kulit ular dan buaya setelah disamak. Nah, jawabannya. Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya dan uang hasil penjualannya halal. Ya. Namun, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mazhab Syafi'i dan Hambali itu melarang karena penggunaannya dilarang oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis, ya, dengan demikian tidak boleh dijual
dan hasil penjualannya termasuk harta haram. Kan dalam hadis sebut seperti ini di footnote di bawah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan kulit binatang buas. Ana Rasulullah SAW naha anjulu disiba. Hadis riwayat Abu Daud dan Al Hakim. Rasulullah SAW melarang menggunakan kulit binatang buas. Nah terus. Dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram. Ya. Dan ini merupakan pendapat yang terkuat karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang menggunakan kulit binatang buas. Jadi kesimpulannya untuk kulit binatang buas ya disamak tetap suci tapi tidak boleh digunakan. Dan jual belinya setelah itu disamak pendapat terkuat mazhab Syafi'i dan Hambali itu melarang karena penggunaannya dilarang oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penggunaannya dilarang maka jual beli kulitnya juga dilarang.